Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan seputar proses pendaftaran Traveloka Is. Silakan menyimak dan silakan menonton ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita klik pencarian di Google yaitu link Traveloka Eats. Kemudian kita cari salah satu website. Di sini aku membuka website dari Om HP. Terserah sih kalian mau buka website yang mana. Terserah kalian. Oke. Nanti kita scroll ke bawah untuk mencari link Traveloka Eats-nya. Ya, kita cari-cari. Nah, ini udah kelihatan link Traveloka Eats-nya yang berwarna biru. Kita klik saja, maka kita akan dilarikan ke halaman formulir pendaftaran mitra pengemudi Traveloka Eats. Yang pertama, kita isi email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kota domisili, alamat tinggal saat ini, nomor handphone darurat, nomor handphone lainnya jika ada, kemudian pekerjaan sebelumnya, kemudian aplikasi online yang lain itu apa, tahun kendaraan motor, terus KTP, SKCK, SIM, rekening bank yang kita miliki, kemudian tipe HP Android RAM 2GB. Kemudian setelah selesai kita klik kirim. Oke, jadi persyaratannya yang harus dibawa ke kantor yaitu KTP, SKCK, KK, SIM C, STNK, sertifikat vaksin, buku tabungan Bank Mandiri, dan biaya sejumlah Rp211.000. Kemudian jika ada salah satu syarat yang kurang, maka itu tidak bisa karena ketika sampai di sana itu peraturannya ketat banget. Dan aku juga pernah SKCK aku itu tuh berakhirnya tanggal 30 November 2021 dan aku datang ke kantornya itu tepat pada tanggal 30 November dan itu hampir aja aku disuruh pulang lagi sama satpamnya. Jadi usahakan persyaratannya udah ada semua ya sebelum ke kantor, daripada kita harus pulang lagi. Dan untuk biaya sejumlah pembayaran tersebut itu beda-beda ya teman-teman untuk jumlahnya. Untuk pertanyaan ini, apakah bisa kalau datang tidak sesuai tanggal? Jawabannya adalah bisa. Kemudian jangka berapa lama expired undangan tersebut? Jadi jawabannya adalah sekitar 1 bulan. Lebih dari 1 bulan pendaftaran kita hangus dan harus daftar ulang lagi. Next, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika tidak punya buku tabungan Bank Mandiri? Bisakah membuat langsung di kantor TE-nya? Jika bisa, prosesnya bagaimana? Oke, untuk yang tidak punya buku tabungan Mandiri yaitu bisa membuat rekening Mandiri lewat aplikasi Livin by Mandiri, kemudian bisa membuat langsung di kantor TE-nya yaitu di lantai 2. Kemudian prosesnya bagaimana? Jadi kita naik ke atas ke lantai 2, kemudian kita bertemu dengan sales Mandiri. Di sana ada banyak para sales yang akan membantu kita untuk proses pembuatan rekening Mandiri secara online. Itu prosesnya sangat mudah dan cepat. Jadi waktu itu aku cuman 30 menitan, sekitar 30 menitan itu bisa langsung jadi rekening Mandirinya, tetapi tidak dapat kartu. Untuk
kartu mandirinya itu bisa kita dapatkan melalui datang langsung ke Bank Mandiri, kemudian bisa diantarkan langsung ke alamat rumah kita. Jadi itu kita hanya membawa KTP, nanti kita akan proses video call bersama customer service mandirinya yang akan dibimbing para sales mandiri di sana. Oke, jadi setelah kita berhasil membuat rekening mandiri melalui sales, kita diwajibkan untuk membayar uang deposit sebesar Rp50.000 yang kita bisa lakukan dengan cara transfer melalui bank lain ke rekening mandiri kita. Untuk pengalaman aku itu mengambil kartu ke bank mandirinya langsung, tidak perlu membayar uang deposit. Akan tetapi selama seminggu itu aku kan narik Traveloka Eats. Jadi uangnya itu langsung ke transfer ke rekening mandiri. Jadi ketika datang ke bank untuk mengambil kartu mandiri, jadi aku tidak perlu membayar uang deposit lagi karena di rekening mandiri tersebut sudah terdapat saldo dari hasil penarikan Traveloka Eats. Jika SKCK mati, apakah boleh? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena undangan tersebut kan dikasih waktu dalam 1 bulan expirednya. Maka 1 bulan tersebut kita manfaatkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan apa saja yang dirasa kurang, misalnya seperti SKCK mati, maka kita harus mengurus terlebih dahulu untuk menghidupkannya lagi. Kemudian misalkan SIM-nya jika ditilang, itu juga tidak bisa, maka SIM-nya harus ada pada kita kembali. Karena semuanya harus lengkap dan harus hidup semua, tidak boleh membawa fotokopian. Bolehkah menyicil uang atribut? Jawabannya adalah tidak boleh. Apakah boleh hanya membeli salah satu atribut saja? Untuk saat itu, waktu itu ya, pengalaman aku cuma membeli jaket aja seharga 211.000, dan itu kita bisa milih sendiri mau helm aja atau jaket aja atau keduanya, dan itu harganya beda-beda. Kalau untuk sekarang masih bisa milih salah satu atribut saja, itu aku nggak tahu. Kalau aku ngebaca grup-grup Traveloka Eats, itu katanya harus membeli seluruh atributnya semua. Untuk pembayaran atribut bisa melalui debit, kemudian ShopeePay, OVO, Dana, atau GoPay, atau yang lain-lainnya juga bisa. Oke, alur proses pendaftaran Traveloka Eats dari awal, dari rumah itu kita membawa persyaratan yang diperlukan. Kemudian kita menuju lokasi kantor Traveloka Eats, itu ada 2. Yang pertama ada di Pejaten Plaza yang ada di Warung Buncit, kemudian di Kebun Jeruk. Nah, itu sesuai undangan kita dapatnya di lokasi mana. Kemudian setelah sampai lokasi, itu kita dicek terlebih dahulu persyaratan-persyaratannya apakah sudah lengkap atau belum. Kalau belum, kita disuruh kembali lagi ke rumah oleh security yang ada di sana. Kemudian kita mengantri di dalam ruangan untuk dipanggil nama kita. Kemudian kita akan dipanggil oleh bagian administrasi yang ada di depan untuk memasukkan data-data kita. Setelah data-datanya dimasukkan, maka kita menunggu untuk sesi training di lantai 3 untuk melihat video training sekitar 15 menit, tidak lama. Setelah proses itu, kita disuruh untuk membayar uang atribut di beda ruangan, yaitu kalau keluar dari ruangan administrasi itu kita belok kanan. Nah, itu kita akan diarahkan ke lantai atas juga untuk membayar uang atribut. Kemudian selesai, akun kita akan aktif dalam hitungan menit.
Untuk sistem aplikasinya yaitu menyocol, jadi ketika ada orderan masuk ke kita, maka kita bisa memilih antara terima orderan atau kita bisa melewati orderan. Untuk pendapatan tiap ordernya, kalau di bawah 4 km, yaitu kita mendapatkan untuk sekarang ya 10.000, kalau dulu tuh 10.500. Kalau untuk sekarang 10.000, yaitu 8.000-nya untuk biaya pengantaran dan 2.000-nya untuk insentif parkir. Kalau tidak ada parkir, uangnya untuk kita. Kalau misalkan lebih dari 4 km, yaitu kita mendapatkan biaya tambahan sekitar Rp2.000 per kilometernya.